My Lecturer, My Husband by Glitisius versi novel. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya, biar admin semangat buat ngepost episode selanjutnya. Silahkan menikmati. My Lecturer, My Husband episode 6 by Glitisius. Gue sampai di tempat acara ulang tahun Altan sedikit terlambat. Pertandingan udah mulai. Di dalam spot bar ini, ada sebuah layar besar dengan proyektor dan banyak televisi yang sedang menayangkan pertandingan Liga Inggris yang gue nggak ngerti. Teman-teman gue udah hampir semuanya datang. Gue kira lo nggak datang, kata Iim yang gue jawab dengan cengiran nggak enak. Butuh banyak pengorbanan untuk datang ke sini. Lo mau kuliah? Tanya Hanif saat melihat baju gue. Ya, pada akhirnya gue memakai kemeja kotak-kotak, lengan panjang, dan juga celana jeans hitam yang biasa gue pakai ke kampus. Bacot lu, Nif, kata gue yang membuat Hanif kicep. Wes, akhirnya yang ditunggu datang juga, kata Kelvin. Jadinya lo diantar siapa ke sini? Tanya Juna. Juna dan Yuda sempat menawarkan tumpangan karena Kara sudah menjelaskan kalau dia nggak bisa datang. Tapi gue menolak karena gue punya satpam sekarang. Om gue kebetulan lagi ada di apartemen gue. Jawab gue sambil nyengir nggak enak yang membuat Yuda dan Iim mengulum senyum sendiri. Sini, kata Iim sambil menepuk kursi. Rara dan Joanna sudah terlarut dalam menonton pertandingan. Pesen aja sana. Terserah mau apa, gue udah booking tempat ini semalaman, kata Altan yang gue angguki. Gue dan Iim pun mulai memesan menu makanan ringan yang tersedia. Ternyata sebelum gue sampai ke sini, mereka udah mulai taruhan, dan tim yang Juna dukung kalah. Dia mendapat hukuman untuk minum 2 botol penuh yang membuat Juna hilang kesadaran, dan Hanif yang bertanggung jawab untuk mengantarkan Juna pulang kembali ke apartemennya. Gue balik juga ya, kata Joanna yang membuat gue mendeli kesel. Please Jo, cowok lo mabuk juga. Emang lo mau nginep di apartemennya? Mending di sini aja sama kita, temenin gue yang jomblo sendirian malam ini. Mohon gue ke Joanna. Joanna pada akhirnya mengalah dan kembali duduk setelah kami makan dan mengobrol. Altan mengusulkan untuk bermain truth or dare. Gue adalah orang yang paling keras untuk menolak hal itu. Tapi suara yang menyetujui lebih banyak. Jika memilih truth dan tidak mau menjawab, maka kami akan minum 1 gelas yang tersedia. Dan jika memilih dare, gue yakin mereka nggak akan segan-segan menyuruh gue melakukan hal yang aneh. Semua berjalan lancar, karena sepertinya keberuntungan sedang berpihak pada gue malam ini. Sebagian besar dari kami memilih truth yang tidak bisa dijawab, sehingga harus meminum gelas yang tersedia. Korban teratas adalah Kelvin, yang untungnya mempunyai toleransi alkohol yang cukup tinggi. Yang kedua adalah Joanna, yang sudah merah nggak karuan mukanya. Rara baru minum 1 gelas dan tidak mengikuti permainan lagi karena memilih tertidur di pangkuan Kelvin. Dan sepertinya keberuntungan gue nggak berlangsung lama, karena saat ini mulut botol mengarah ke gue. Truth or dare? Truth, jawab gue. Cincin di jari lo bagus, dikasih siapa? Tanya Altan yang membuat gue merutuki kecerobohan gue yang gak menaruh cincin pernikahan gue dulu tadi. Untungnya Altan gak menyadari jika cincin yang gue pakai itu adalah cincin pasangan dari yang Pak Arya pakai. Gue pun memilih untuk meminum gelas yang ada di depan gue. Rasa pahit yang membakar tenggorokan membuat gue memeletkan lidah dan permainan terus berlangsung sampai sebagian besar dari kami tidak sadarkan diri. Untungnya gue hanya terkena 2 kali, jadi meskipun pusing, gue masih bisa tetap sadar. Gelas yang digunakan laki-laki dan perempuan pun berbeda, bisa dibilang hanya setengahnya. Hanya saja Joanna dan Rara sudah terkapar tidak berdaya. Saat ini hanya gue, Iim, Altan, dan Kelvin yang masih sadar. Terus, ini gimana? Tanya gue bingung.
Yuda setengah sadar sih, tapi bantuin gue bawa dia ke mobil, kata Iim yang dianggukin Kelvin. Joanna gimana? Tanya Altan. Ya lo lah yang bawa, masa gue aja nggak bawa kendaraan, kata gue. Oh iya, om lo kapan jemput? Tanya Kelvin. Di saat yang bersamaan, Pak Arya masuk bar dengan memakai masker dan juga topi. Dan dia melihat tajam ke arah gue setelah melihat botol-botol minuman yang berserakan di atas meja. Itu om lo apa penjahat? Tanya Kelvin heran. Iim yang mengetahui dengan pasti siapa sosok itu pun membantu gue untuk keluar dari masalah. Itu omnya kok, cuman lagi perawatan muka, jadi nggak boleh kena polusi dan sinar matahari kan mukanya, jawab Iim asal. Entah karena pengaruh alkohol atau memang Kelvin dan Altan yang bodoh, tetapi mereka percaya dengan alasan yang tidak masuk akal dan tidak logis yang disampaikan oleh Iim. Gue duluan ya guys, gue pamit. Dan di saat gue menghampiri sosok Pak Arya, kamu minum. Yah, gue dalam masalah besar sekarang. Gue ngerasa takut banget sekarang karena Pak Arya masuk ke dalam mobil dengan sedikit membanting pintu. Dia melepaskan topi dan maskernya dan melemparkan kedua benda itu ke jok belakang. Sumpah, kalau tahu gini gue mending naik taksi online aja. Saya tanya sekali lagi, kamu minum? Tanya Pak Arya dengan tajam. Gue masih terdiam sampai bahu gue dicengkeram sama Pak Arya dan dia membawa tubuh gue untuk menghadap ke arahnya. Kalau ditanya tuh jawab. Gue nggak berani menjawab dan cuma menggigit bibir karena takut. Pak Arya memajukan wajahnya semakin dekat yang membuat gue memberingsut mundur. Tetapi ia lebih cekatan dengan menahan tengkuk gue. Dia mendekatkan hidungnya dengan bibir gue untuk mengecek bau alkohol yang membuat jantung gue berdetak nggak karuan. Gue mengatupkan bibir gue rapat-rapat agar bau alkohol tidak keluar dari mulut. Tapi tangan Pak Arya malah masuk ke dalam baju yang gue pakai. Hal itu membuat gue melotot kaget. Bapak ngapain sih? Teriak gue. Dan di saat itulah gue sadar kalau gue salah karena udah membuka mulut gue. Kamu minum, kata Pak Arya yang lebih terdengar seperti pernyataan untuk gue. Maaf, kata gue. Dia langsung menarik seatbelt dan memakainya. Setelah itu dia membawa mobil dengan kecepatan tinggi ke apartemen. Sesampai di parkiran apartemen, dia langsung menarik gue keluar dari mobil dan sama sekali nggak melepaskan pegangannya dari tangan gue. Dia membuat gue ke dalam kamar dan mendudukkan gue di kasur. Pak Arya mengambil kursi yang ada di kamar kami dan mendudukkan dirinya di depan gue di kursi yang dia ambil. Sekarang jawab, kenapa kamu minum? Desis Pak Arya tajam. Gue tahu dia galak di kampus, tapi gue nggak tahu kalau dia bisa seseram ini. Jawab, kata Pak Arya dengan sedikit bentakan yang membuat gue tersentak kaget. Truth or dare? Jawab gue jujur. Gue bisa lihat Pak Arya menghembuskan nafas dengan kasar setelahnya. Sini dompet sama handphone kamu, kata Pak Arya yang membuat gue menyerahkan tas gue dengan takut-takut. Dia mengambil uang tunai dan juga handphone gue. Mulai lusa, kamu berangkat ke kampus sama saya. Pulangnya juga harus temuin saya. Dan saya yang akan memesankan taksi online untuk memastikan kamu sampai di rumah dan gak melipir kemana-mana. Gak ada uang tunai untuk kamu. Kalau kamu perlu, pergi ke ruangan saya dan minta sama saya, kata Pak Arya dengan nada yang tidak ingin dibantah. Bapak gak berhak mengatur hidup saya kayak gini, teriak gue gak terima. Saya yang paling berhak atas kamu saat ini, karena saya suami kamu. Balas dia gak mau kalah. Gue melepaskan cincin pernikahan gue dan melemparnya. Setelah itu gue mendorong tubuh Pak Arya yang ada di depan gue sehingga sedikit menjauh. Dan gue masuk ke dalam selimut untuk menyembunyikan isak tangis yang gue tahan sedari tadi. Lalu gue tertidur karena kelelahan. Sampai bertemu di episode ke-7 ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.